ち寄せの術。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan. salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Di sini kami ingin memenuhi tugas kewarganegaraan, yaitu tentang wawasan Nusantara dari berbagai sudut pandang seperti pengelola tempat ibadah, mahasiswa, dan masyarakat umum. Saya Felicia Bella Stefani dengan NIM H1525042. Nama saya Nur Hanifah dengan NIM H1525056. Nama saya Nabila Salma Putri Cahyanti dengan NIM H150255071. Nama saya Satrio Yusuf Wicaksono dengan NIM H1525073. Di tengah ramainya hiruk pikuk mahasiswa yang menuntut ilmu di Universitas 12 Maret, terdapat sebuah nilai yang begitu berharga: keberagaman dalam persatuan. Indonesia sebagai bangsa yang berlandaskan wawasan Nusantara memandang perbedaan suku, budaya, dan agama sebagai kekuatan yang mempersatukan seluruh rakyat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Semangat tersebut tercermin di Universitas 12 Maret, kampus pelopor dan benteng Pancasila, yang memiliki 6 kawasan tempat ibadah dari berbagai agama di Indonesia yang berdiri berdampingan. Keberadaan tempat-tempat ibadah ini menjadi simbol toleransi, saling menghormati, dan harmonisasi dalam kehidupan kampus. Di Universitas 12 Maret, keberagaman bukan sekedar perbedaan, melainkan wujud nyata persatuan Indonesia. Lalu, bagaimana keberadaan 4 kawasan tempat ibadah dimaknai oleh berbagai pihak? Mari kita simak pandangan dari pengelola tempat ibadah, mahasiswa, dan masyarakat umum mengenai implementasi nilai-nilai wawasan Nusantara di Universitas 11 Maret. Sebelum melakukan wawancara, kita perlu memahami apa itu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Dalam kehidupan kampus, wawasan Nusantara dapat diwujudkan dengan sikap saling menghormati antar umat beragama serta pemberian ruang bagi setiap individu untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Selain itu, keberadaan tempat ibadah juga mencerminkan nilai Pancasila, terutama sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa dan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Kedua sila tersebut mengajarkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk beribadah serta berkewajiban menjaga persatuan meskipun memiliki perbedaan keyakinan. Melalui wawancara ini, kami ingin mengetahui bagaimana 6 kawasan tempat ibadah di UNS menjadi sarana untuk memperkuat toleransi, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan rasa persatuan di tengah keberagaman civitas akademika. Saat ini kami berada di salah satu tempat ibadah yang ada di lingkungan UNS. Nah, tempat ibadah ini digunakan oleh sivitas akademika untuk menjalankan aktivitas keagamaan. Keberadaannya menunjukkan bahwa kampus memberikan fasilitas yang mendukung kebutuhan spiritual untuk mahasiswa maupun tenaga pendidik. Nah, lebih dari itu, keberadaan 6 kawasan tempat ibadah yang ada di UNS menjadi bukti bahwa perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk hidup berdampingan secara harmonis. Justru keberagaman ini menjadi kekuatan yang memperkokoh nilai persatuan, toleransi, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika sesuai prinsip dengan wawasan Nusantara. Universitas 12 Maret atau UNS merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang dikenal sebagai kampus benteng Pancasila. Julusan tersebut diberikan karena UNS berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus, salah satunya melalui penghormatan terhadap keberagaman agama. Komitmen ini diwujudkan dengan menyediakan 6 kawasan tempat ibadah bagi agama-agama yang diakui di Indonesia, yaitu Masjid Nurul Huda, Gereja Kampus UNS, Pura Bahana Agung Saraswati, Vihara Budi Sasana, dan Kelenteng. Kehadiran tempat-tempat ibadah tersebut menjadi simbol bahwa setiap civitas akademika memiliki hak sama untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannya. Tempat ibadah pertama yang berdiri di lingkungan UNS adalah Masjid Nurul Huda. Masjid ini mulai digunakan pada tahun 1982
dan sejak saat itu menjadi pusat kegiatan keagamaan bagi umat Islam di lingkungan kampus. Selain digunakan untuk salat berjamaah, masjid ini juga menjadi tempat penyelenggaraan kajian Islam, pembinaan mahasiswa, pelatihan kepemimpinan, dan berbagai kegiatan sosial. Hingga saat ini, Masjid Nurul Huda tetap menjadi salah satu pusat aktivitas keagamaan yang aktif di UNS. Selain masjid, UNS juga menyediakan gereja kampus UNS atau Gerpus sebagai tempat ibadah bagi umat Kristen dan Katolik. Gereja ini dibangun agar mahasiswa dapat tetap menjalankan ibadah dan berbagai kegiatan kerohanian selama menempuh pendidikan di kampus. Di tempat ini rutin dilaksanakan ibadah, persekutuan doa, pendalaman Alkitab, pembinaan rohani, serta kegiatan pelayanan lainnya. Selanjutnya, terdapat Pura Buana Agung Saraswati yang menjadi tempat ibadah bagi umat Hindu di lingkungan Universitas 11 Maret. Pura ini menjadi tempat yang cukup panjang karena pembangunannya diprakarsai oleh Civitas Akademika dan staf Universitas 11 Maret yang beragama Hindu sejak sekitar tahun 1983 hingga akhirnya dapat berdiri. Nama Buana Agung Saraswati dipilih karena Saraswati merupakan simbol ilmu pengetahuan dalam ajaran Hindu. Oleh karena itu, keberadaan pura di lingkungan kampus memiliki makna yang erat dengan dunia pendidikan. Selain digunakan untuk persembahyangan, pura ini juga menjadi tempat pelaksanaan berbagai upacara keagamaan umat Hindu. Bagi umat Buddha, Universitas 11 Maret menyediakan Vihara Buddha di sana yang diresmikan pada tanggal 2 Juni 1995. Vihara ini menjadi pusat kegiatan keagamaan mahasiswa Buddha seperti meditasi, pembelajaran dhamma, musyawarah organisasi, dan peringatan hari besar keagamaan. Lokasinya yang berada di dalam kawasan kampus memudahkan mahasiswa untuk menjalankan kegiatan keagamaan tanpa harus meninggalkan lingkungan kampus. Tempat ibadah yang melengkapi keberadaan 5 tempat ibadah sebelumnya adalah kelenteng kampus UNS yang diperuntukkan bagi umat Konghucu. Kelenteng ini merupakan tempat ibadah yang paling akhir dibangun di lingkungan UNS. Pembangunannya melengkapi fasilitas keagamaan yang telah ada sehingga seluruh agama yang diakui di Indonesia memiliki tempat ibadah di lingkungan kampus. Dengan adanya kelenteng ini, UNS semakin menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan yang setara kepada seluruh sivitas akademika tanpa membedakan agama maupun latar belakang. Keberadaan 6 kawasan tempat ibadah tersebut menjadi salah satu ciri khas Universitas 11 Maret. Seluruh tempat ibadah dibangun sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan spiritual sivitas akademika sekaligus mendukung terciptanya kehidupan kampus yang harmonis. Hingga saat ini, ke-6 tempat ibadah tersebut masih aktif digunakan untuk berbagai kegiatan keagamaan dan menjadi simbol nyata penghormatan terhadap keberagaman di lingkungan UNS. Keberadaan fasilitas ini menunjukkan bahwa sejarah perkembangan UNS tidak hanya berfokus pada pembangunan akademik, tetapi juga pada pembangunan karakter, toleransi, dan kehidupan beragama yang rukun di lingkungan kampus. Begini Bapak, saya kan ada tugas wawancara gitu tentang kewarganegaraan. Nah, mengenai di UNS kan ada 6 tempat ibadah gitu. Nah, jadi bagaimana pandangan Bapak mengenai keberadaan 6 tempat ibadah ini di UNS? Terima kasih. Dengan keberadaan 6 tempat ibadah di UNS ini tergabung di dalam Beteng Pancasila, disebutkan di sini seperti itu. Buat kami, khususnya umat Hindu, sangat-sangat bermanfaat. Karena apa? Positif daripada tempat ibadah ini, khususnya terhadap adik-adik mahasiswa. Kalau di Hindu itu khususnya adik-adik mahasiswa Hindu yang ada di UNS ini, pertama mereka itu bisa melaksanakan ibadah misalnya setiap hari. Jadi kalau mereka lagi kosong di kampus mesti mereka langsung bisa ibadah itu secara spiritualnya. Tapi dalam kegiatannya tempat-tempat ibadah ini sudah
bermanfaat baik sekali. Itu dibuktikan dengan sering sekali antar adik-adik mahasiswa berkolaborasi, misalnya adik-adik mahasiswa dari Muslim, dari Nasrani, atau dari Buddha, sering berkolaborasi untuk silaturahim di bawah naungan koordinator BPM Pancasila. Jadi saya tidak tahu persisnya setiap berapa bulan sekali, tapi saya mendengar dari adik-adik mahasiswa itu ada silaturahim sifatnya secara bergantian. Misalnya, ini contoh saja, misalnya bulan ini bersilaturahim di pura, nanti pura yang sebagai tuan rumah. Umat-umat yang dari yang lain, dari agama lain, yang ada di lingkungan BPM Pancasila ini, dia yang rawuh ke sini. Atau sebaliknya, misalnya kalau saudara-saudara Muslim yang jadi tuan rumah, yang lainnya semua datang ke situ karena Muslim sebagai tuan rumah. Jadi dengan itu, menurut kami itu adalah salah satu bukti bahwa keberadaan tempat-tempat ibadah di sini itu sangat bermanfaat buat adik-adik, khususnya yang kuliah di UNS ini dari masing-masing agama tertentu. Jadi jaga untuk meningkatkan toleransi beragama yang ada di lingkungan UNS ini. Gitu. Untuk selanjutnya, menurut Bapak, apakah keberadaan 6 tempat ibadah di UNS dapat menjadi contoh penerapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan kampus? Sangat-sangat dapat mencerminkan bahwa kebinekaan yang ada di kampus UNS ini, khususnya keragaman beragama, itu sangat-sangat tercermin sekali. Kenapa saya bilang itu? Karena gini, setiap tamu-tamu yang saya sering justru menerima, misalnya satu contoh dari kampus-kampus lain datang ke UNS ini, mereka berkunjung, pasti mereka keliling di seluruh tempat ibadah ini. Jadi mereka masuk BPM Pancasila, misalnya yang pertama dari gereja dulu, dari gereja langsung ke pura, mereka langsung ke vihara, mereka langsung di sini ada di belakang ini untuk kongkursu itu, langsung mereka ke masjid. Jadi menurut kami tentang kebinekaan untuk di kampus UNS ini sangat tercermin sekali. Jadi maka dari itu, khususnya kami pun dari umat-umat Hindu, misalnya yang dari Jakarta mau pulang ke Bali, contoh ini mau pulang ke Bali, mereka mesti mampir di sini. Misalnya kalau mereka kemalaman ya, dari Jakarta kan mesti lewat sini kalau ke Bali gitu. Kemalaman mereka mesti istirahat, sembahyang dulu di sini, mandi-mandi, sembahyang di sini. Kalau misalnya mereka paginya langsung melanjutkan dari sini, dia istirahat di sini dulu, besoknya baru melanjutkan. Jadi mereka di sini bisa paling tidak itu bisa sambil sembahyang. Banyak itu yang dari Bandung, dari Jakarta itu banyak. Itu khusus buat kami umat Hindu yang berada di daerah barat, yang ke barat itu sangat bermanfaat sekali keberadaan pura yang ada di UNS ini. Kemudian bagaimana pendapat Bapak tentang pentingnya kesetaraan bagi setiap agama di kampus sebagai bentuk toleransi keberagaman? Karena di kampus ini ya seluruh bangunan fisik yang ada di kampus ini merupakan aset daripada kampus. Seperti contoh pura ini, seperti tempatnya dan bangun ini kan sudah ada nomor aset kampus. Jadi ini merupakan aset kampus, sehingga dalam rangka pemeliharaannya, dalam rangka mereka memberikan fasilitas dari kampus ke tempat-tempat ibadah ini sangat-sangat baik sekali, sesuai dengan kebutuhan. Sangat-sangat baik, sehingga kami dengan demikian kami menganggap bahwa UNS sangat menyetarakan sekali, sangat memberikan kesempatan atau hal-hal yang sifatnya secara maintenance-nya kepada setiap tempat ibadah itu sangat-sangat setara dan adil gitu. Bagus sekali.
Untuk yang terakhir, misalnya apakah model keberagaman yang diterapkan di UNS itu layak diterapkan di beberapa kampus di Indonesia? Bagus gini, itu pertanyaan bagus. Saya audiensi ke Bapak Rektor UNS, Bapak Prof. Hartono. Kebetulan kami audiensi itu dalam rangka untuk memberikan laporan kepada pihak kampus bahwa pertama tentang kegiatan yang ada di Puro ini, kebetulan ada waktu itu pergantian kepengurusan daripada Puro. Harus kami laporkan ke pihak kampus. Jadi kami ketemu dengan Pak Rektor. Dari Pak Rektor, justru Pak Rektor itu memberikan suatu tanggapan yang luar biasa terhadap keberadaan tempat-tempat ibadah yang ada di sini. Bahkan beliau menyampaikan ini UGM saat ini baru meniru UNS, beliau bilang. Jadi dengan demikian, saya di Bali aja saya bilang, kalau saya di Bali saya tahu persis ada apa Universitas Udayana namanya, Universitas Negeri yang di Bali yang besar itu kan tidak ada seperti ini. Jadi maksudnya ada pura ada, tapi tempat-tempat ibadah agama lain belum. Tapi ini UGM menurut beliau, menurut Pak Rektor UNS katanya ini baru meniru UNS. Jadi kalau saya tidak keliru bahwa katanya justru UNS yang kampus yang pertama kali melaksanakan bahwa ada tempat-tempat ibadah dari beberapa agama, termasuk Konghucu kan termasuk baru. Ini ada. Kalau yang sudah lama, yang sudah diakui kan Kristen, Nasrani, Hindu, Buddha, Muslim kan itu sudah ada. Ini Konghucu yang baru ini baru juga ada. Berarti dengan demikian, jadi kampus UNS ini menyiapkan sarana dan menyiapkan sarana prasarana untuk kegiatan ibadah seluruh agama yang diakui di Indonesia. Ya. Baik Bapak, mungkin itu tadi beberapa pertanyaan tentang wawasan Nusantara. Saya di sini dengan mahasiswa dari Universitas 11 Maret dengan saya Nia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kak, saya di sini izin bertanya, bagaimana menurut Kakak sebagai mahasiswa Universitas 11 Maret dengan keberadaan 6 tempat ibadah di Universitas 11 Maret itu tuh menjadi simbol nyata penghargaan terhadap keberagaman di lingkungan kampus? Ya, menurut saya itu adalah hal yang bagus karena berarti dari pihak kampus sendiri itu memfasilitasi dan menghargai keberadaan 6 agama itu, sehingga dari mahasiswa UNS sendiri itu dapat menjalankan agamanya sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, berarti itu bisa membantu mahasiswa memahami pentingnya persatuan di tengah keberagaman yang dimiliki di Indonesia. Ya, karena dari pihak kampus juga kan memfasilitasi hal tersebut sehingga dapat menggambarkan bahwa dari kampus sendiri itu kan menunjukkan bahwa toleransi itu sangat penting dan itu patut untuk dicontoh untuk mahasiswanya itu sendiri. Lalu, apakah fasilitas yang seperti Kakak bilang tadi itu tuh mampu memperkuat rasa saling menghormati antar umat beragama? Ya, sangat mampu karena kan 6 keberadaannya itu sendiri kan saling berdekatan sehingga itu akan menjadi penguat untuk mahasiswanya itu sendiri saling menghargai, saling menghormati dan tidak membeda-bedakan satu antara yang lain. Lalu bagaimana pengalaman hidup di lingkungan kampus yang memiliki 6 tempat ibadah yang dapat membentuk sikap toleransi dan rasa cinta tanah air mahasiswa? Ya, itu sangat menunjukkan bahwa dari mahasiswa itu benar-benar memiliki rasa kasih sayang tanpa melihat dari latar belakangnya itu sendiri, baik dari agama, ras, ataupun suku. Jadi itu sangat mencerminkan dengan tujuan dari UNS sendiri dengan keberadaan dari 6 itu sendiri. Jadi menurut Kakak, apakah keberadaan 6 tempat ibadah di Universitas 11 Maret itu dapat menjadi contoh penerapan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan kampus? Ya, dapat menunjukkan bahwa walaupun mahasiswa itu berasal dari agama yang berbeda-beda, akan tetapi dengan adanya ke-6 tempat ibadah ini akan menjadi satu kesatuan sehingga dapat menjadi simbol Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri.
Terus Kak, kalau menurut Kakak sendiri, keberadaan agama yang difasilitasi di Universitas 11 Maret ini tuh dapat menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan bangsa Indonesia apa enggak? Ya, dengan keberagaman yang dikelola dengan baik itu dapat menjadi kekuatan karena mahasiswa belajar bekerja sama, menghargai pendapat, dan membangun rasa persaudaraan tanpa memandang dari agamanya. Oke, terima kasih banyak ya Kak sudah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu warga yang ada di sekitar lingkungan Universitas 11 Maret. Dengan Bapak siapa? Pak Harto. Oke. Apakah Bapak mengetahui tentang 6 keberadaan tempat ibadah yang ada di sekitar UNS? Dengan apa ini? Apa yang diprogramkan kampus ya, mungkin itu ya. Mungkin yang permintaannya kan semua agama ada di sana gitu. Iya. Iya. Menurut Bapak apa manfaatnya? Manfaatnya itu kalau bagi mahasiswa di sana kan terkhusus itu kan lingkungan UNS ya. Iya. Nah itu sebagai tempat ibadah ya. Pertama sebagai tempat ibadah, kedua sebagai tempat untuk mendidik mahasiswa ini sesuai dengan agamanya masing-masing, kemudian juga mendidik agama semua mahasiswa ini supaya bisa mengakui semua agama yang ada di Indonesia ini diakui setara gitu. Apakah keberadaan tempat ibadah yang ada di UNS ini meningkatkan toleransi antar umat beragama? Kalau itu masih harus diteliti ya untuk apakah itu meningkatkan toleransi atau tidak itu. Iya. Kalau saya sendiri menurut pribadi saya itu ya itu mengajarkan pada seluruh mahasiswa ataupun lingkungan kampus di situ bahwa kita juga harus saling toleransi ya antar umat beragama. Jadi lingkungan kampus sebagai lingkungan pendidikan yang tinggi dari strata 1 sampai mungkin strata 3 ya di sana. Iya. Itu bisa mengingatkan ataupun membelajarkan pada seluruh lingkungan kampus bahwa kita harus saling bertoleransi. Harapan Bapak tentang upaya menjaga kerukunan antar umat beragama di lingkungan sekitar kampus. Saya berharap lingkungan kampus adalah lingkungan yang terdidik ya, itu dapat memberikan contoh kepada masyarakat itu bahwa di Indonesia itu salah satunya ya agama yang berbeda-beda ya. Iya. Ada Islam, Kristen, Katolik, Protestan, terus kemudian Hindu, Buddha, ditambah Konghucu, merupakan suatu kepercayaan. Itu adalah salah satu unsur yang berbeda ya. Terus kemudian ada budaya ada apa ini dari suku-suku banyak sekali ya di Indonesia. Yeah. Kemungkinan kan di situ ada jadi satu di situ. Jadi kita saling bisa bertoleransi ya. Ya di situ saya berharap bahwa putra-putri yang bersekolah ataupun menempuh pendidikan di UNS itu dapat belajar dengan baik untuk saling menghargai sesama, saling menghargai perbedaan yang ada gitu. Kita semuanya manusia itu lahir tidak membawa apa-apa. Nah, semuanya itu hanya
masuk ke dalam diri kita, menjadi pelengkap dari kita semuanya, karena lingkungan yang berbeda-beda gitu. Dan kita kami berharap itu lingkungan kampus dapat menjadi suatu tempat untuk belajar bagi seluruh mahasiswa untuk saling menghargai, saling menghormati, dan istilahnya kan toleransi yaitu gitu. Sehingga semua mahasiswa ataupun lingkungan pendidikan itu tidak terkotak-kotak. Wah ini karena saya sama golongannya dengan ini, saya sama golongannya dengan itu. Istilahnya kalau di dalam pembelajaran dari tingkat SD, SMP, SMA itu kan istilahnya dulu pernah dikenal SARA ya, suku, agama, ras, dan gitu. Ya itu janganlah menjadi suatu pembeda, tapi justru karena perbedaan-perbedaan yang ada itu semakin memperkokoh kita sebagai suatu bangsa yang satu, Indonesia. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Keberadaan 6 tempat ibadah di Universitas Semarang tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas peribadatan bagi mahasiswa dan tenaga pendidik, tetapi juga menjadi simbol nyata penghargaan terhadap keberagaman agama di lingkungan kampus. Kehadirannya mencerminkan komitmen Universitas Semarang dalam menciptakan lingkungan yang inklusif, sehingga setiap pemeluk agama dapat menjalankan ibadah dengan nyaman sesuai keyakinannya. Berdasarkan hasil wawancara, keberadaan 6 tempat ibadah tersebut memberikan banyak manfaat karena mempermudah bagi mahasiswa maupun sivitas akademika untuk beribadah di lokasi yang dekat dan mudah dijangkau. Selain itu, keberadaan berbagai tempat ibadah di satu kawasan kampus turut mempererat silaturahmi serta meningkatkan toleransi antar umat beragama yang melalui interaksi yang harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Lebih jauh, kondisi ini menjadi bukti nyata bahwa keberagaman bukanlah penyebab perpecahan, melainkan kekuatan yang mampu mempererat rasa persaudaraan, memperkuat persatuan, serta menumbuhkan sikap saling menghormati antar umat beragama. Dengan demikian, 6 tempat ibadah di Universitas 11 Maret tidak hanya memenuhi kebutuhan spiritual, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa untuk hidup berdampingan dalam semangat toleransi dan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika.